Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmajid Askara dari kelas PJJ Akuntansi. Ingin memaparkan mata kuliah hukum bisnis dengan materi nilai-nilai kepribadian dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Latar belakang dari pemaparan saya ialah setiap organisasi atau perusahaan pada dasarnya bergantung pada sumber daya manusia untuk bisa berjalan. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi adalah kinerjanya. Nah, kinerjanya ini merupakan hasil dari proses kerja individu dalam memenuhi tanggung jawab dan tugas-tugas yang diberikan dari organisasi kepada individu tersebut. Namun, kinerja ini tidak semata-mata ditentukan oleh keterampilan teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan kepribadian karyawan itu sendiri. Nilai-nilai kepribadian mencerminkan sistem keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam bekerja. Nilai-nilai ini dapat mencakup integritas, kejujuran, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, empati, dan semangat kolaborasi, dinyatakan oleh Sinu Haji tahun 2014. Dalam konteks organisasi, nilai-nilai kepribadian bukan hanya penting untuk menciptakan budaya kerja yang sehat, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja individu maupun tim. Latar belakang dari pemaparan ini sering dijumpai di berbagai perusahaan adalah ketimpangan antara kemampuan teknis dengan nilai kepribadian mereka. Karyawan yang sangat kompeten dalam bidangnya, tetapi kurang bertanggung jawab, tidak jujur, atau tidak memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi stabilitas dan produktivitas organisasi. Sebaliknya, karyawan dengan kepribadian yang kuat, meskipun belum sepenuhnya ahli dalam bidang teknis, cenderung lebih mudah diarahkan, dilatih, dan diberdayakan untuk mencapai performa yang optimal. Melihat pentingnya nilai-nilai kepribadian ini, maka sangat relevan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berdampak terhadap kinerja karyawan. Dengan memahami hubungan ini, organisasi dapat merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih efektif, seperti dalam rekrutmen, pelatihan, pembentukan budaya kerja yang produktif. Rumusan masalah dari pemaparan adalah apa saja sih nilai-nilai kepribadian yang relevan dalam konteks organisasi dan dunia kerja. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai kepribadian mempengaruhi kinerja karyawan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, apa implikasi praktis bagi manajemen sumber daya manusia dalam mengelola nilai kepribadian karyawan. Tujuan penelitian, tujuan pemaparannya itu ialah pertama mengidentifikasi nilai kepribadian utama yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, menganalisa hubungan antara nilai kepribadian dan tingkat kinerja karyawan. Yang ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berbasis kepribadian. Tinjauan pustaka. Pengertian nilai kepribadian. Pertama, nilai kepribadian merupakan prinsip-prinsip moral dan etika yang tertanam dalam diri seseorang dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Kepribadian adalah gabungan dari karakteristik emosional, pemikiran, dan perilaku yang konsisten dari seseorang dalam menanggapi lingkungannya. Nilai kepribadian membentuk kerangka berpikir individu tentang hal yang dianggap penting, benar, dan baik. Dalam dunia kerja, nilai kepribadian menjadi fondasi dalam membentuk sikap kerja, motivasi, dan relasi antar individu. Beberapa nilai kepribadian yang dianggap penting dalam konteks organisasi antara lain integritas, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, empati, dan kerjasama, serta loyalitas. Yang kedua itu adalah hubungan antara nilai-nilai kepribadian dan kinerja karyawan. Pertama itu adalah hubungan antara integritas dan kepercayaan. Pertama adalah integritas dan kepercayaan, yaitu bagaimana karyawan dengan integritas tinggi cenderung bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Mereka tidak menyembunyikan kesalahan, bersikap terbuka terhadap kritik, dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa pengawasan ketat. Hal ini mendorong terciptanya kepercayaan antara atasan dan bawahan, serta memperkuat budaya kerja yang sehat. Yang kedua adalah tanggung jawab dan ketekunan. Karyawan yang bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas. Mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan cenderung memperlihatkan performa konsisten
Nilai tanggung jawab ini menciptakan budaya disiplin dan akuntabilitas di tempat kerja. C. Empati dan kerja sama tim. Dalam era kerja kolaboratif, kemampuan memahami rekan kerja dan membangun hubungan interpersonal menjadi sangat penting. Karyawan yang memiliki empati cenderung lebih mudah diterima oleh tim, menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kolaborasi yang baik akan berdampak pada peningkatan produktivitas tim. Yang keempat, loyalitas dan komitmen jangka panjang. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasi cenderung memiliki semangat kerja yang lebih baik dan tidak mudah berpindah kerja. Mereka juga lebih terbuka untuk menerima pelatihan, pelatihan dan pengembangan jangka panjang yang berdampak pada peningkatan kapabilitas kerja. Yang kelima adalah disiplin dan ketepatan waktu. Kedisiplinan adalah bentuk nyata dari penghargaan terhadap waktu dan tanggung jawab. Karyawan yang disiplin akan menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, menghindari keterlambatan, dan menjaga performa kerja tetap stabil. Dalam contoh kasus, sebuah perusahaan manufaktur di Jakarta melakukan evaluasi internal terhadap kinerja karyawan selama 2 tahun terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa karyawan dengan nilai kepribadian positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama memiliki tingkat produktivitas yang 25% lebih tinggi dibanding karyawan dengan nilai kepribadian yang lebih lemah. Selain itu, tingkat kehadiran atau absensi dan turnover karyawan juga lebih rendah pada kelompok ini. Hasil ini memperkuat temuan bahwa nilai-nilai kepribadian bukan hanya faktor psikologis, tetapi memiliki korelasi langsung terhadap performa operasional perusahaan. Implikasi manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM perlu menempatkan nilai kepribadian sebagai indikator penting dalam proses. Pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karakter. Ketiga, penilaian kerja. Kenapa? Karena dari rekrutmen dan seleksi ini tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga mengevaluasi integritas dan tanggung jawab calon karyawan melalui psikotes dan wawancara berbasis nilai. Pelatihan dan pengembangan karakter bertujuan untuk melatih soft skill dan pembentukan budaya kerja harus menanamkan nilai kepribadian yang mendukung performa jangka panjang. Yang terakhir adalah penilaian kerja. Itu indikator penilaian kerja, kinerja perlu memasukkan dimensi kepribadian, misalnya melalui feedback 360 derajat dari rekan kerja dan atasan. Kesimpulannya, nilai-nilai kepribadian memainkan peran yang sangat penting, yang sangat signifikan dalam menentukan kinerja karyawan di lingkungan kerja. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan disiplin berkontribusi besar terhadap terbentuknya perilaku kerja yang produktif, etis, dan kolaboratif. Karyawan yang memiliki kepribadian positif cenderung menunjukkan kinerja yang stabil, loyal terhadap perusahaan, dan lebih mudah diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan bukan hanya hasil dari kecakapan teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai internal yang membentuk sikap dan motivasi mereka dalam bekerja. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif harus memperhatikan aspek kepribadian sebagai bagian integral dari strategi pengembangan sumber daya manusia. Mudahnya apa pada konteks ini adalah manusia atau manusia sebagai SDM itu merupakan satu bentuk paket antara kompetensi dan nilai-nilai kepribadiannya. Jadi bukan dua hal yang terpisah. Tidak bisa memilih antara karyawan yang memiliki etika yang lebih baik dibanding kompetensinya atau kompetensinya lebih baik dibanding etikanya. Jadi apa ya? Justru dua hal ini adalah dikatakan sebagai dikatakan sebagai manusia yang cakap atau kompeten apabila dua-duanya ini terpenuhi gitu, skillnya bagus dan nilai-nilai kepribadiannya juga baik. Saran untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh disarankan agar pertama, manajemen melakukan penilaian kepribadian secara berkala untuk mengetahui potensi dan area pengembangan karyawan. Yang kedua, program pelatihan soft skill dan pembentukan nilai ditanamkan sejak masa orientasi karyawan baru. Yang ketiga, budaya kerja organisasi sebaiknya dibangun berdasarkan nilai-nilai kepribadian positif agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan berorientasi pada kinerja tinggi.
Dengan mengelola nilai kepribadian secara strategis, perusahaan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bermoral, loyal, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Juga jangan lupa bahwa bekerja merupakan komunikasi dua arah secara tidak langsung antar perusahaan dengan karyawannya. Artinya, juga jangan terlalu menuntut karyawan, tetapi juga perusahaan harus terus melakukan evaluasi terhadap fasilitas, terhadap benefit-benefit yang didapat oleh karyawan dari perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.